Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tetap jaga kondisi ya, jaga kondisi kesehatan, jaga pola makan sehingga terhindar dari penyakit-penyakit yang merugikan. Kemudian Bapak harap kalian tetap semangat walaupun kita masih dalam keadaan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, karena situasi dan kondisi sekarang yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Kemudian untuk sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa dulu ya. Kepada Pak. ketua kelas, silakan dipimpin berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Heni yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Kemudian sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak mau nanya dulu nih, materi sebelumnya yang kita pelajari itu materi apa? Ada yang bisa jawab? Iya. Kalau Determinan, Pak. Iya, determinan. Kemudian hari ini kita akan belajar inverse matrix ordo 2x2. Nah, materi determinan itu sebagai materi prasyarat dari materi inverse. Jadi kalau misalkan determinannya tidak bisa, berarti kita tidak bisa menentukan inverse ya. Jadi determinan merupakan materi prasyarat dari materi inverse. Baik, seperti tadi yang sudah Bapak sampaikan, hari ini kita akan mempelajari inverse matrix ordo 2x2. Inverse matrix itu apa saja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah kita akan menentukan bagaimana menentukan inverse matrix, kemudian sifat-sifat inverse matrix, kemudian persamaan matriks AX sama dengan B dan AXA sama dengan B. Kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan inverse matrix. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini ada 3. Yang pertama yaitu menjelaskan inverse matrix ordo 2x2, kemudian mengidentifikasi fakta pada sifat-sifat matriks berordo 2x2, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan inverse matrix berordo 2x2. Sebelumnya Bapak juga sudah memposting di Google Classroom berupa materi bahan ajar terkait materi inverse matrix ordo 2x2 dan juga LKPD-nya, dan Bapak juga sudah menginstruksikan kepada kalian untuk mempelajarinya secara mandiri, juga mengerjakan LKPD-nya secara kelompok ya. Bapak juga sudah cek tadi malam, sudah beberapa mengirimkan hasil pengerjaan dari LKPD-nya. Nah, di sini ada sebuah permasalahan. Adi membeli 2 pulpen dan sebuah buku di toko dengan harga 5.000. Di toko yang sama, Yani membeli 3 pulpen dan 2 buah buku dengan harga 9.000. Jika Budi ingin membeli sebuah pulpen dan 2 buah buku di toko tersebut, berapakah uang yang harus dikeluarkan oleh Budi? Nah, kira-kira kalau permasalahan seperti ini, cara penyelesaiannya pakai cara apa? Ada yang tahu? SPLDP, Pak. Iya, SPLDP, betul. Nah, cara menyelesaikan SPLDP pakai cara apa? Eliminasi. Kemudian ada apa lagi? Substitusi. Iya, substitusi, betul. Juga campuran ya. Ada eliminasi, substitusi, juga campuran. Atau yang sebelumnya, materi sebelumnya kan kita belajar apa? Determinan. Nah, ini juga bisa pakai determinan. Dan pada pembelajaran sekarang kita kan akan mempelajari inverse matrix. Nah, permasalahan ini juga bisa diselesaikan dengan menggunakan inverse matrix. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Untuk inverse matrix ordo 2x2, kita harus tahu dulu inverse matrix itu apa sih. Nah, jadi inverse matrix itu adalah
lawan atau kebalikan dari suatu matriks dalam perkalian. Jika A suatu matriks, maka inverse matriksnya adalah A pangkat min 1. Jadi lambang dari inverse itu pangkat min 1. Kalau matriksnya A, kemudian ada A pangkat min 1, itu artinya adalah inverse dari matriks A. Oke, kemudian untuk cara menentukan inverse matriks order 2x2, caranya seperti ini. Jika terdapat sebuah matriks berorder 2x2, di sana terlihat ada matriks A, elemennya A, B, C, D, maka cara menghitung inverse-nya adalah A inverse atau ya inverse dari matriks A, itu rumusnya sama dengan 1 dibagi determinan A dikali adjoint dari matriks A. Nah, itu kan rumusnya 1 dibagi determinan A. Lambang kurung lurus itu namanya determinan ya. Kemarin kita sudah belajar. Kemudian dikalikan adjoint. Adjoint itu apa? Adjoint adalah A dan D-nya ditukar posisinya, kemudian B dan C-nya dikali negatif. A dan D ditukar, B dan C-nya dikali negatif. Syaratnya apa? Syarat matriks memiliki inverse itu syaratnya determinan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau determinannya 0, berarti dia tidak mempunyai inverse. Atau matriks tersebut dinamakan matriks apa kalau misalkan determinannya 0? Singuler. Iya betul, matriks singuler. Jadi kalau matriks singuler itu tidak memiliki inverse. Jadi matriks yang memiliki inverse itu kalau determinannya tidak sama dengan 0. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut ke contohnya. Misalkan ada contoh seperti ini. Tentukan inverse matriks dari matriks A, elemennya 4, 5, 5, 6. Coba ada yang bisa menjawab atau mencoba menjawab inverse matriks dari matriks A? Langkah pertama, kita cari apa dulu? Determinan. Betul, kita cari determinan. Determinannya berapa nih? Matriks A. Ayo, Min ada yang... 1. Min 1. Min 1 dari mana coba? Min 1. 4 dikali 6 dikurangi 5 dikali 5. 24 dikurangi 25. Jadi min 1. Ya, betul, bagus. Jadi sebelum kita menentukan inverse, kita cari determinannya dulu. Yang berikut penyelesaiannya. Jadi kita cari determinannya. Cara mencari determinan jangan sampai lupa ya. Dikali silang 4 kali 6 dikurangi 5 kali 5. Itu cara mencari determinan. Hasilnya min 1 determinannya. Jadi kalau determinannya min 1, apakah matriks ini punya inverse? Punya. Iya, punya. Kenapa punya? Karena tidak 0 nilainya. Iya, karena determinannya tidak 0. Bagus. Jadi ini mempunyai inverse. Kita lanjut ke rumus inverse-nya. Nah, rumus inverse itu adalah 1 dibagi determinan A dikali adjoint-nya. Adjoint tadi adalah 4 dan 6-nya ditukar, kemudian 5 sama 5-nya dikali negatif. Dikali negatif. Jadi 1 per min 1. Min 1 itu dari determinan ya. Rumusnya kan 1 per determinan. 1 per min 1 kali matriks 6 min 5 min 5 4. Nah, untuk adjoint ini ada yang masih bingung tidak? Yang 6 min 5 min 5 4. Paham ya? Cara mencari adjoint. Nah, tinggal ditukar aja. 4 sama 6 ditukar. Itu kan di soal 4-nya di atas, 6-nya di bawah. Tinggal kalian tukar saja posisinya. Kemudian yang 5 sama 5-nya di posisinya tetap tapi dikali negatif. Negatif. Oke, 1 dibagi min 1 hasilnya min 1. Kemudian tinggal kalian kalikan saja. Ini perkalian skalar ya. Min 1 kali semua elemen. Min 1 kali 6, min 6, min 1 kali min 5, 5, min 1 kali 5, 5, min 1 kali 4, min 4.
Jadi inverse matriks dari A adalah min 6, 5, 5, min 4. Sampai sini untuk menentukan inverse matriks ada yang ditanyakan tidak sebelum kita lanjut? Kita lanjut ke sifat-sifat matriks. Nah, di dalam inverse matriks itu ada 3 sifat yang berlaku. Sifat inverse yang pertama yaitu ketika suatu matriks dikalikan dengan inverse-nya, maka akan menghasilkan matriks identitas. Itu sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, suatu inverse matriks A diinverskan lagi, itu akan menghasilkan matriks A. Nah, sifat ini nanti akan kita buktikan di LKPD. Nanti salah satu dari kalian Bapak tunjuk untuk mempresentasikan jawaban LKPD-nya ya, untuk membuktikan benar nggak sifat ini ketika inverse matriks A diinverskan lagi hasilnya matriks A. Kemudian yang ketiga sifatnya yaitu ketika matriks A dikali B kemudian diinverskan, itu nilainya sama dengan B inverse dikali A inverse. Kemudian kita lanjut ke persamaan matriks berbentuk AX sama dengan B dan XA sama dengan B. Yang pertama yang AX sama dengan B dulu. Jadi misalkan ada 2 buah matriks AX, A dikali X sama dengan matriks B, itu berlaku seperti ini. Ketika kalian kalau coba kalikan dengan inverse matriks A di kedua ruas, yang AX sama dengan B dulu ya, perhatikan. Ketika kalian kalikan di ruas kiri dan ruas kanan dikalikan A inverse. Di kiri kali A inverse, di kanan kali A inverse. Nah, coba dari sifat-sifat tadi kan bisa kalian ketahui A inverse dikali A itu hasilnya berapa? A inverse dikali A hasilnya adalah identitas. Ya. Kemudian jadi identitas kali matriks X itu sama dengan matriks X. Jadi AX sama dengan B akan berlaku X sama dengan A inverse sama dengan B. Begitu pula dengan bentuk persamaan matriks XA sama dengan B. Ketika kalian kalikan masing-masing ruas kiri dan kanannya dengan A inverse, maka akan menghasilkan X persamaan X sama dengan B kali A inverse. Ingat-ingat nih rumusnya. Kalau AX sama dengan B, yang ditanyakan adalah X, maka rumusnya adalah A inverse kali B. Jangan sampai posisinya tertukar. Jadi A inverse-nya duluan. A inverse kali B. Tapi kalau misalkan XA sama dengan B, berarti X-nya sama dengan B kali A inverse. Jadi A-nya kedua atau di belakang. Karena posisinya XA, jadi A-nya ada di belakang A inverse-nya. Kalau AX, A-nya ada di depan. Nah, kalian pahami kedua rumus ini, nanti di soal biasanya banyak menggunakan rumus ini. Contohnya, supaya lebih paham lagi, contohnya seperti ini. Diketahui A 1, 2, min 1, 3 dan C 4, 2, 1, 3. Tentukan B jika AB sama dengan C. Jadi yang ditanyakan adalah B atau matriks B. Berarti kita pakai rumus yang mana nih? AB sama dengan C, yang ditanyakannya B. Berarti rumus B-nya seperti apa? Nah, bisa kalian lihat seperti ini. XA sama dengan B. Iya, betul. XA sama dengan B. Jadi kalau ada persamaan A, B sama dengan C, yang ditanyakan adalah B, berarti rumusnya adalah A inverse dikali C. Ini bukan pindah ruas ya. Jadi rumusnya adalah A inverse kali C, bukan C kali A inverse ya. Awas jangan sampai tertukar, A-nya duluan karena A kali B. Kalau B kali A baru rumusnya C kali A inverse. Karena ini AB sama dengan C, maka rumusnya B sama dengan A inverse kali C. Tinggal kita masukkan saja. Yang diketahui kan A dan C-nya. Sedangkan di sini kita harus cari A inverse. Berarti A-nya harus diinverskan dulu.
A-nya adalah 1, 2 min 1, 3. Kita inverskan, rumus inverse tadi 1 per determinan, berarti 1 per determinannya adalah 5. 5 dari mana? 1 kali 3 dikurangi 2 kali min 1, hasilnya 5. Kemudian adjoinnya adalah 1 dan 3 ditukar, kemudian 2 dan min 1-nya dikali negatif. Kemudian dikali matriks C. Perkalian matriks dengan matriks, masih ingat? Baris kali kolom, 3 kali 4 ditambah min 2 kali 1, hasilnya 10. Kemudian 3 kali 2 dikali min 2 kali 3, hasilnya 0 ya. Kemudian baris kedua kali kolom pertama, 1 kali 4 ditambah 1 kali 1, hasilnya 5. 1 kali 2 kali 1 kali ditambah 1 kali 3, hasilnya 5. Nah, setelah dikalikan matriks dengan matriksnya, dikalikan dengan skalarnya yaitu 1 per 5. 1 per 5 dikalikan ke semua elemen. 1 per 5 kali 10 atau 10 bagi, sama saja 10 bagi 5 ya. 1 per 5 kali 10 2, 1 per 5 kali 0 0, 1 per 5 kali 5 1, 1 per 5 kali 5 1. Nah, untuk contoh soal persamaan matriks bentuk AX sama dengan B dan XA sama dengan B seperti ini ya. Coba sebelum kita lanjut, ada yang tanyakan tidak atau ada yang masih belum paham? Silakan ditanyakan. Paham ya? Itu juga ada ya di contoh soal di materi. Kemudian kita lanjut ke penyelesaian SPLDP. Nah, tadi seperti permasalahan yang sudah Bapak tampilkan pas awal, untuk menyelesaikan SPLDP itu kan bisa menggunakan substitusi, eliminasi, campuran, ataupun determinan. Nah, di inverse juga, inverse matrix bisa dipakai untuk menyelesaikan SPLDP. Misalkan terdapat SPLDP seperti ini. AX tambah BY sama dengan C, PX tambah QY sama dengan R. Nah, kita rubah dulu SPLDP-nya ke dalam bentuk matriks. Bentuk matriksnya seperti ini. Nah, ini bentuk matriksnya. Bentuk matriksnya seperti ini. Jadi kalian sudah paham kan merubah SPLDP ke dalam bentuk matriks? Tinggal kalian ambil koefisiennya atau angka-angkanya diambil jadi satu matriks. Kemudian matriks dikali matriks keduanya adalah variabelnya yaitu X dan Y, sama dengan matriksnya sama dengan matriks C dan R atau konstantanya. Itu cara merubah SPLDP ke dalam bentuk matriks. Jadi ada 3 matriks ya. Ambil A, B, P, Q-nya jadi satu matriks dikali variabelnya yaitu X sama Y sama dengan matriks C, R. Kemudian penyelesaiannya adalah seperti ini. Ketika sudah dirubah ke dalam bentuk matriks, nah ini pakai persamaan yang tadi. Yang ditanyakan kan XY nih, matriks XY. Berarti kan matriks yang di depan itu harus dirubah menjadi inverse. Tadi kan AX sama dengan B, rumusnya adalah X sama dengan A inverse kali B. Nah, kalau kita misalkan AB PQ ini adalah A, kemudian XY itu adalah X, sama dengan CR adalah B. Rumusnya tadi kan A inverse kali C. Nah, berarti A-nya tadi AB PQ ya, diinverskan kali C, CR. Kemudian tinggal kalian cari inverse-nya, inverse dari matriks AB PQ. Rumusnya adalah 1 per determinan dari AB PQ adalah A kali Q dikurangi B kali P. Kemudian kali adjoin adalah ditukar A dan Q-nya. Kemudian B dan P-nya tetap posisinya tapi dikali negatif. Kemudian kali CR. Itu cara menentukan penyelesaian SPLDP menggunakan inverse matrix. Nah, kemudian kita masuk ke penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan inverse matrix. Misalkan ada contoh seperti ini. Adi membeli 2 buah pulpen dan sebuah buku di toko dengan harga 5.000.
di toko yang sama, yakni membeli 3 pulpen dan 2 buku dengan harga 9.000. Jika Budi ingin membeli sebuah pulpen dan 2 buku di toko tersebut, berapa uang yang harus dikeluarkan oleh Budi? Langkah pertama, kalian apakan dulu ini soal ini, dirubah ke dalam bentuk SPL. Ini dulu ya, dimisalkan dulu. Misalkan harga pulpennya itu X, harga sebuah bukunya Y. Setelah dimisalkan, itu langkah kedua, bisa dilihat di sana. Kalian rubah ke dalam bentuk SPLDP. Tadi harga sebuah pulpen X, harga sebuah buku Y. Berarti yang dibeli oleh Adi 2X tambah Y sama dengan 5.000. Kemudian yang dibeli oleh Yani 3X tambah 2Y sama dengan 9.000. Nah, supaya lebih gampang nih, ini kan ribuan nih. Ribuannya kita simpan dulu supaya lebih gampang ya. Jadi 5 sama 9, 2X plus 1Y sama dengan 5, 3X plus 2Y sama dengan 9. Nah, setelah membentuk SPLDP, kita rubah nih SPLDP-nya. Langkah ketiga, rubah SPLDP-nya ke dalam bentuk matriks. Ambil angka-angkanya 2, 1, 3, 2. Nah, jadi satu matriks tuh. 2, 1, 3, 2 dikali variabelnya yaitu X dan Y sama dengan 5 dan 9. Ini matriks ya, 5, 9. Kemudian kita cari X dan Y-nya pakai rumus yang tadi, rumus sebelumnya. Berarti X, Y sama dengan, nah ininya cara mencari ini kan matriks pertama diinverskan dikali ini kan. Berarti X, Y sama dengan 2, 1, 3, 2 diinverskan, kemudian dikali matriks 5, 9. Coba kita inverskan ya. Berarti X, Y sama dengan, inverse dari ini rumusnya adalah 1 per 2 kali 2. Ini rumus determinan ya, 2 kali 2 dikurangi 1 kali 3. Kali silang 2 kali 2 dikurangi 1 kali 3. Yang ini. Kemudian dikali adjoin. Adjoin itu adalah ini ditukar nih, 2 sama 2 ditukar. Ini tetap tapi kali negatif. Ini tukar jadi ya tetap posisinya 2 dan 2. Kemudian yang tidak ditukarnya kali negatif. Tadinya 1 jadi negatif 1. Tadinya 3 jadi negatif 3. Kemudian kali matriks 5, 9. 1 per 1 ya, 2 kali 2 dikurangi 1 kali 3 hasilnya 1. Kemudian kali adjoinnya, kemudian kali matriks 5, 9. Kita kalikan matriks dengan matriks. 2 kali 5 ditambah min 1 kali 9. 2 kali 5 10. Min 1 kali 9 min 9. Jadi 10 kurangi 9 1. Min 3 sekarang baris kedua. Min 3 kali 5 min 15. 2 kali 9 18. Jadi min 15 ditambah 18 hasilnya 3. Nah, jadi X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 3. Tadi kan kita simpan dulu tuh ribuannya. Berarti X-nya jadi 1000, Y-nya 3000. Nah, jadi bisa diketahui nih uang yang harus dikeluarkan oleh Budi. Tadi kan Budi mau membeli sebuah pulpen dan 2 buah buku. Ya, berarti persamaannya adalah X tambah 2Y. X-nya 1000, Y-nya 3000. Jadi 1000 tambah 2 kali 3000, 1000 tambah 6000 sama dengan 7000. Jadi uang yang harus dikeluarkan Budi adalah 7000 rupiah. Ya. Nah. Ya agak gelap yuk. Jelas. Ntar gini aja. Yang pertama, buktikan sifat matriks berikut. Kan sifat matriksnya, sifat inverse matriksnya itu inverse matriks A diinverskan lagi sama dengan matriks A. Langkah yang pertama, kita buat determinan dari matriksnya. Matriks A-nya itu 4, 9, 3, 7. Kita cari determinannya itu dengan kalikan silang. A dikali B dan B dikali C.
4 dikali 7 dikurangi 3 dikali 9 sama dengan 28 dikurangi 27 sama dengan determinannya adalah 1. Langkah yang kedua, tentukan inverse matriks A. Inverse matriks A itu 1 per determinan matriks A. Determinannya itu adalah 1. Jadi 1 per 1. Untuk matriksnya kita di join jadi 7 min 9 3 dan 4. Inverse matriks A sama dengan 1 bagi 1 7. 1 bagi 1 1. Jadi 7 min 9 min 3 4. Inverse A diinverskan lagi itu adalah 1 per 7 dikali 4 dikurangi min 3 dikali min 9. 1 per 28 min 3 dikali min 9 itu hasilnya positif, jadi min 27. Sama dengan 1 4 9 37. 1 dibagi 1 itu 1. Nah, di situ kita kalikan dengan semua elemen. 1 kali 4 4, 1 kali 9 9, 1 kali 3 3, 1 kali 7. Jadi perbandingannya adalah inverse A diinverskan lagi itu hasilnya A. Sifat ini terbukti bahwa benar. Oke, untuk sifat inverse diinverskan lagi menghasilkan matriks itu sendiri berarti terbukti benar ya. Kemudian untuk yang lainnya, untuk kegiatan 1 jawabannya sama atau tidak? Atau ada yang berbeda jawabannya? Sama Pak. Oke, sama ya. Bapak juga lihat untuk kegiatan 1 hampir sama semua. Baik, untuk tadi merupakan presentasi dari LKPD. Bapak anggap kalian sudah memahami bagaimana cara mencari atau menentukan inverse dari matriks, kemudian memahami dan mengidentifikasi dari sifat-sifat matriks, sifat-sifat inverse matriks order 2x2, dan juga menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan inverse matriks. Kemudian untuk pembelajaran pada hari ini mungkin dicukupkan sampai di sini. Untuk pembelajaran selanjutnya kita masih di bab matriks, yaitu menentukan transformasi geometri menggunakan inverse matriks. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak untuk pembelajaran hari ini? Kalau tidak ada, berarti sudah paham semua ya. Nanti setelah pembelajaran ditutup, Bapak akan memberikan latihan soal tentang inverse matriks. Silakan kalian kerjakan. Kemudian seperti biasa dikirim lewat Google Classroom. Bapak tunggu. Bapak kasih waktu berapa ya? 30 menit ya. Nanti kalian unggah di Google Classroom latihan soal tentang inverse matriks. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, Bapak mau tanya dulu nih. Sebutkan lagi sifat-sifat dari inverse matriks. Coba ada yang mau jawab? Ini aja Pak, ini. Ya, sok Henny. Sifat-sifat inverse matriks itu ada 3. Yang pertama, matriks A dikalikan inverse matriks A sama dengan matriks A inverse. A sama dengan identitas. Yang kedua, inverse matriks A diinverskan lagi sama dengan A. Sama dengan matriks A. Yang ketiga, inverse matriks A dikali B sama dengan inverse matriks B dikali inverse matriks A.
Untuk pertemuan sekarang sudah Bapak rasa cukup ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan, hindari kerumunan. Kalau keluar rumah harus pakai masker. Kita cukupkan dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.